Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel ya. Jadi jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kalau minggu kemarin terakhir kemarin itu saya upload mengenai teknik CEO ya. Jadi semoga informasinya nyampe ke teman-teman dan teman-teman juga bisa mempraktekkan dan bisa berdampak baik terhadap channelnya ya. Nah kali ini saya ingin membahas mengenai komentar spam gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena komentar spam ini akhir-akhir ini ya, entah kenapa akhir-akhir ini juga memang masuk ada beberapa komentar yang masuk di dalam kolom komentar saya, dan itu masuk di dalam perangkap ya, perangkap maksudnya itu dalam komentar yang ditinjau ya. So ini akan kita bahas nantinya. Tapi sebelum kita ke sana ya teman-teman, silahkan support lagi channel saya ini dengan cara di like, di subscribe, dan silahkan komen juga ya pada kolom komentar ya. Dan terima kasih atas supportnya. Nah, berbicara mengenai komentar spam ya teman-teman. Jadi yang terjadi pada diri saya itu adalah yang kayak gini nih. Jadi inilah beberapa komentar-komentar yang lagi ditahan gitu ya teman-teman ya. Ini nih. Jadi makanya ini nanti akan kita bahas di sini. So teman-teman tonton video ini sampai habis, karena informasinya kalau sepotong-sepotong nanti gak nyampe ya. Apalagi ini masalah spam gitu ya teman-teman ya. Dan untuk masalah spam ini sebenarnya saya sudah pernah buat di tahun 2020 gitu ya. Tapi ini kan sudah tahun 2021 ya. Jadi kayak gini nih. Kemarin itu saya pernah buat. Ya, ini 2020 ya. 2020 saya sempat buat. Nah, ini kan sekarang kita berbicara di 2021, di mana memang digadang-gadang YouTube ini memang saat ini agak ketat gitu ya. Termasuk algoritmanya, maksudnya ada perubahan juga gitu. Termasuk algoritma ya, metriknya juga ada perubahan. So, yang akan kita bahas ini akan fokus adalah masalah komentar ya, karena ini sudah ada masuk di channel saya kan. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita sama-sama pelajari. Kita lihat dulu kebijakan daripada YouTube itu sendiri seperti apa ya. Kita juga perlu tahu pemahaman, sama-sama belajar ya untuk memahami mengenai kebijakan dari YouTube itu sendiri gitu ya kan. Jadi kalau itu berpotensi spam, itu akan dianggap melanggar aturan atau kebijakan daripada YouTube itu sendiri, ya. Nah, kebijakan yang seperti apa? Yuk kita sama-sama lihat dulu. Saya ambil dari ini adalah sumbernya dari pusat bantuan Google ya. Kita bertanya ke pusat bantuan Google ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini dia nih ya. Kita sama-sama untuk mempelajari memahami spam gitu ya. Ini saya ambil adalah dari pusat bantuan Google ya, atau YouTube ya. Nah, di sini kita coba pahami dulu nih mengenai spam atau komentar yang ada di spam ya. Jadi spam adalah konten atau percakapan yang memberikan pengalaman negatif bagi pengguna sehingga mereka sulit menemukan materi lainnya yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Spam terkadang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan massal ya tanpa izin kepada pengguna di YouTube gitu ya kan. Jadi yang dianggap spam itu adalah pesan-pesan yang memang bersifat ada unsur negatif di dalamnya ya, dan itu maksudnya sesuatu hal yang nggak baik lah istilahnya gitu ya kan. Namun bukan hanya itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata YouTube itu juga dapat mendeteksi spam itu berdasarkan teks komentar atau perilaku pemberi komentar tertentu. Misalnya berulang kali memposting komentar dapat dideteksi sebagai spam gitu ya. Jadi teman-teman, jadi maksudnya di sini adalah kalau misalkan teman-teman, jadi memang nggak ada spesifikasi yang tidak dijelaskan juga ya secara spesifik gitu ya kan, yang kata-kata atau kalimat yang mengandung spesifik yang mana sih gitu ya. Tapi memang yang selama ini kita temukan ya, alhamdulillah ya, tidak ada hal yang negatif. Tapi ini lebih banyak adalah masalah pengulangan yang terulang. Maksudnya perulang itu adalah kata-kata atau kalimat yang sama persis. Misalnya teman-teman habis komentar di channel yang lain, itu di copy paste ke channel yang satunya gitu ya, dan itu sama persis gitu ya, nggak ada perubahan. Jadi itulah yang dianggap spam, juga dideteksi spam oleh YouTube, dan itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat sih dari ini itulah yang terjadi. Jadi lebih ke pengulangan kata-kata atau kalimat aja gitu ya. Jadi
teman-teman kalau komentar hindari kata-kata yang berulang yang sama persis dengan channel-channel yang lainnya, karena itu dianggap spam ya. Jadi komentarlah yang, kalaupun kau harus komentar yang dimirip-miripin aja lah, tapi jangan sama persis gitu ya. Dan yang lebih aman sih sebenarnya memang yang relevan dengan video atau konten yang dibuat oleh yang teman-teman komentari gitu ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas kita sama-sama memahami arti dari spam itu sendiri gitu ya. Jadi memang untuk masalah spam ini tidak bisa kita hindari gitu ya, karena volumenya besar ya, orang banyak ya kan. Tapi minimal kita sama-sama saling belajar dan saling memahami, itu bisa meminimalkan untuk yang terjadinya spam ini, komentar spam ya. Ini coba kita lanjut lagi ke YouTube Studio teman-teman ya. Kita ngecek dulu nih komentar-komentar yang ditahan itu ya, komentar-komentar yang masuk di dalam perangkap ya. Oke, kita lihat dulu. Ini dia. Jadi di YouTube Studio ini teman-temannya memang ini kan lebih canggih ya sekarang lah, tampilannya lebih fresh nih, lebih mudah banget. Jadi kita sangat dimudahkan nih teman-teman. Oke teman-teman, kita perhatikan pada menu bar ini, kita cari yang komentar. Nah ini dia nih yang komentar, kita klik saja langsung komentar ya. Nah ini adalah komentar. Nah di komentar ini pun juga teman-teman sebenarnya banyak banget perubahan promosinya. Ini sudah disempurnakan lagi nih oleh YouTube ya. Jadi lebih memudahkan kita lah ya kan. Ini dibagi untuk komentar channel ini ada sub menunya lagi teman-teman ya. Jadi ada di publikasi. Nih, ada dipublikasikan dan ada yang ditahan untuk ditinjau. Disinilah yang ditahan untuk ditinjau ya. Kita coba buka. Nah, ini yang ditahan untuk ditinjau. Disinilah pesan-pesan atau komentar-komentar yang mana di dalamnya itu adalah ada mengandung spam. Nah ini dia nih beberapa komentar yang masuk yang dianggap spam ya. Nah bagaimana caranya, kita perlu melihat dulu nih untuk bagaimana sih mengatasinya gitu ya kan. Nah di sini sudah ada tulisannya komentar untuk yang ditinjau ya. Ini ada kayak tanda seru ini nih, mengatakan komentar ini dihapus setelah 60 hari. Jadi setelah 60 hari teman-teman ini akan dihapus oleh YouTube. Tetapi dalam kondisi ini pun kita bisa melakukan satu tindakan gitu ya teman-teman. Teman-teman melakukan tindakan, teman-teman mau taruh di sini tetap atau mau tunggu YouTube meninjau lagi atau mau gimana gitu ya kan teman-teman ya. Nah di bawah ini teman-teman ini ada icon-icon ya. Jadi ada yang checklist, ada yang checklist ini artinya adalah kita menyetujui menyetujui dalam artian ini dikeluarkan dari ditahan untuk ditinjau gitu kan. Lalu ini kita bisa juga delete ya, bisa di delete. Dan ini nah kalau yang bendera ini, kayak bendera ini itu kita melaporkan gitu ya, kita bisa melaporkan. Dan yang satunya itu adalah kita bisa hide atau sembunyikan dia dari channelnya kita gitu ya kan. Seperti kayak gini nih. Ini kan ada 4 nih, ada checklist, ada tanda delete, terus ada bendera kayak gini, dan ini adalah tanda ini berarti kita menyembunyikan ya. Jadi keempat icon ini fungsinya adalah teman-teman boleh menyetujui atau mau mendelete langsung, atau mau nunggu 60 hari juga boleh, atau mau membuat laporan boleh, atau mau disembunyikan juga bisa ya. Jadi keempat ini YouTube sudah sediakan, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau misalkan teman-teman itu anggap komentarnya memang kurang ajar, teman-teman mau delete atau mau laporin juga boleh ya. Jadi ini sudah disediakan oleh YouTube supaya kita juga lebih tenang, lebih aman, channel kita lebih bersih lah ya kan. Oke, dan teman-teman maaf untuk yang muncul di sini boleh dikurangi ya untuk dengan kata-kata seperti ini. Jadi kalau kita baca sih sebenarnya nggak ada yang negatif ya teman-teman ya, mungkin karena ini adalah kalimat yang berulang ya. Sangat bermanfaat Kak, saling support Kak. Nah ini nih kalimat-kalimat ini bisa jadi ini sudah dipakai di channel yang lain, dipindahkan lagi ke sini gitu ya. Karena itulah yang dideteksi jadi spam. Jadi dihindari ya teman-teman ya. Jadi
Itu aja sih. Dan ini juga ada yang mengirim giveaway nih. Seperti ini nih, dia 2 kali komentar di sini nih. Neng Sukerni, maaf ya, Nengah Sukerni. Nah, teman-teman boleh support, boleh juga ya. Di sini dia menuliskan giveaway iPhone 7 Plus dengan mengirimkan link dan tonton di akhir video. Sama yang kedua kalinya dia juga mengirim giveaway iPhone 7 Plus. Jadi kayak di copy paste dan itu sama persis teman-teman ya. Jadi ini yang dianggap oleh dan dideteksi oleh YouTube itu udah jadi spam ya. Oke teman-teman, jadi itu aja yang ingin saya bahas. Jadi saya rasa cukup jelas juga. Ini adalah masalah. Jadi teman-teman, kalau udah masuk di dalam sini pesannya berarti ya bisa dikatakan itu sudah dideteksi ada unsur spamnya ya. Nah ini teman-teman bisa, ini belum saya delete karena ini saya mau perlihatkan ke teman-teman semua ya. Oke teman-teman, itu aja yang ingin saya bahas mengenai komentar yang mengandung spam ini ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa meminimalkan ya. Oke teman-teman, cukup jelas dan clear ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, kita lanjut lagi di kolom komentar. Silahkan untuk diajukan pertanyaan ya. Ini memang tidak bisa kita hindari ya teman-teman ya. Tapi minimal kita bisa mengurangi atau meminimalisir gitu ya kan, dengan adanya pemahaman bahwa komentar spam itu adalah seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi karena bagaimanapun ini juga adalah hal yang menyalahi aturan daripada YouTube itu sendiri, karena memang digadang-gadangkan di tahun 2021 ini juga aturan dari YouTube ini agak lebih ketat, dan bisa jadi kedepannya itu akan ada perubahan demi perubahan ya. Tentunya kebijakan akan selalu ada, dan ya udah kita akan mengikuti aja seperti apa kebijakan yang ada ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman ini informasinya nyampe juga. Kalaupun ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman boleh pertanyakan lewat di kolom komentar. Kita lanjutkan di kolom komentar ya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video.